riset-riset ke sana gitu ya, sama Gojek, sama MRT gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana perubahan dari konsumen itu ya terhadap situasi sekarang. Bahwa dari situasi sekarang itu banyak ada cara kita membeli, ya, cara orang itu membayar itu berubah. Ya. Nah, kemudian ini sudah kita coba untuk bisa melakukan suatu opinion mining. Ya, salah satu yang terkenal itu adalah sentiment analysis. Ya, banyak metode yang sudah diterapkan di sana. Ya, keterbatasan kita sebetulnya ya. Kalau di R tadi NLP-nya itu sudah text mining ya, TM-nya itu sudah oke lah ya, sudah oke karena dia menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Sekarang kalau kita masuk ke ranah bahasa Indonesia, biasanya sentimen itu kita peroleh dari source-nya itu misalnya sosial media, gitu ya, sosmed, ataupun bisa kita pakai forum. Ya, kita pernah ngambil data itu juga dari Kaskus, ya, dari forum atau dari e-news, ya, misalnya dari detik.com, kompas.com dan sebagainya. Itu bisa kita retrieve datanya, gitu ya. Itu ada dia punya software. Ya, tapi kalau untuk bahasa Indonesia ini yang seharusnya sedang kita galakkan juga ya, NLP untuk bahasa Indonesia, natural language processing-nya itu bagaimana ya. Sebetulnya itu kita, kalau yang kami lakukan itu sering menggunakan R ya, pakai tekniknya pakai TM itu ya, untuk menghilangkan cleansing the data gitu ya, teksnya sudah banyak kita lakukan. Cuman untuk presisi ya ini menjadi suatu masalah juga gitu ya, karena kita tahu kalau kita ambil data itu berdasarkan comments-nya konsumen kita di sosial media. Nah, Anda tahu kan kalau kita komen itu kan bentuknya nggak baku gitu ya. Ya banyak singkatan ya, pakai bahasa Inggrisnya ada, kadang pakai bahasa daerahnya juga ada gitu ya. Nah, ini yang merupakan kerja yang kami sering gunakan antara otomatik sama semi otomatik gitu ya. Nah, jadi kita gunakan juga penglihatan mengenai dengan melihat secara manual. Ya, oh ini ada kata ini, oh ini apa gitu ya, ini tapi kita bantu dulu nih proses pembersihannya pakai R ya, untuk menghilangkan misalkan karakter ya gunakan karakter-karakter yang tidak penting itu sudah kita buang semua. Cuma kadang-kadang ya singkatan-singkatan ya, kata-kata yang ini kita harus melakukan dan ada kita buat kamusnya nantinya. Ya, ini yang kita gali untuk memperbaiki kita punya keakuratannya. Metode stemming-nya juga masih stemming itu merubah bentuk-bentuk kata-kata itu menjadi kata dasar gitu ya, membuang semua karena kita penting data kata dasarnya untuk melihat bagaimana sentimennya. Dan kalau sentimen kita juga sudah ada. Ya, tapi kalau dengan menggunakan lexical ya, ada gunanya lexical itu artinya kita mencari kata mana pos atau negatifnya berdasarkan kamus. Jadi kamus kita mesti lengkap kalau kita bisa tinjau keakuratannya, dan itu rata-rata kurang untuk bisa mempersepsikan apa isi kontennya. Ini kadang-kadang. Jadi kadang-kadang suatu komentar itu banyak kata positif dan negatif itu tidak mencerminkan semua hasil keseluruhan dari rasa yang ada pada konten tersebut gitu ya. Nah, ini yang perlu suatu algoritma tambahan yang kita gunakan. Jadi bukan berdasarkan berapa jumlah positif dan jumlah negatif saja gitu ya, tapi keterkaitannya itu juga harus kita perhatikan gitu ya. Itu yang kita bisa bangun. Ya, Pak, apa metodenya? Itu kita buat sendiri bisa sebetulnya dengan melakukan inspeksi dasar. Ya, karena kita punya SPOK itu kadang-kadang tidak terjamin ya dalam masalah konten-konten yang kita ambil dari sosial media. Ya, kalau e-news itu agak rapi lah dia penulisannya ya, wartawan gitu ya. Cuman kalau nggak ada singkatan lah, paling sedikit dia tidak punya singkatan-singkatan yang akan membuat arti keseluruhan itu menjadi ambigu gitu ya. Nah, ini nggak dibuat. Banyak tekniknya, cuman kalau kita gunakan di R itu ya biasanya pakai TM gitu ya, text mining itu banyak ya, untuk menghilangkan cleansing data, untuk menghilangkan stop words dan sebagainya itu banyak kita juga. Cuman masalahnya itu kalau ini yang pengalaman saya ya, kita coba lakukan kalau kita punya NLP bahasanya belum begitu bagus, coba lakukan dengan manual dan otomatis. Ya, dengan penglihatan juga ya. Sebetulnya ini kan seperti kalau saya bilang sentiment analisis kan seperti konten analisis ya. Kalau kita bicara kualitatif aspek ya, bagaimana kita melihat keterpaduan dari komentar-komentar orang yang ada gitu ya. Ini yang perlu kita perhatikan juga. Jadi kita bisa melihat kesatuannya
itu udah ada algoritma yang tertentu yang sudah bisa melihat kesatuan kata secara menyeluruh, bukan lagi merupakan pendekatan leksikal gitu ya. Tapi pendekatan leksikal itu bisa kita combine ya dengan pendekatan konten gitu ya. Nah ini, tapi itu akan memperbanyak kita punya kamus. Nah, ya kita punya kamus juga lebih banyak gitu. Kalau bisa itu diimprove sehingga akurasi mengenai satu lagi gini, jangan cuma kita ini ada S3 saya ya sekarang mengenai sentimen analisis, cuman kita buat juga terhadap suatu dimensi tertentu. Ya, dimensi tertentu. Jadi istilahnya kalau kita ingin melihat sentimen kita terhadap sentimen orang terhadap suatu suatu produk tertentu ya kita bisa lihat kita konsep 4P itu. Misalnya kita menggunakan 4P ya, price, promotion, place dan positioning. Nah, itu bisa kita petakan ke situ. Jadi kata-kata kuncinya mana yang termasuk price. Kemarin kami pernah adakan bagaimana sentimen orang mengenai produk sepatu kulit. Kami petakan di situ bukan hanya sentimen positif atau negatif saja, tapi kita petakan juga nih. Ya, kita petakan juga ke dalam tadi mana kata-kata kunci yang termasuk dia menyinggung price. Price-nya mahal, price-nya murah gitu ya. Atau tempatnya kotor, tempatnya ini, kulitnya, jenis kulitnya apa, warnanya apa. Itu bisa kita gunakan itu sebagai basic kita untuk melihat bagaimana sentimen orang bukan hanya positif negatifnya saja, tapi dia kenapa positifnya di produknya umpamanya di warnanya atau di produk, di warna, jenis kulit dan itu kalau kita sensenya produk, kalau kita price apakah mahal, murah atau apa gitu ya. Jadi bisa kita lihat dari kata-kata kunci yang kita kategorikan ke dimensi tadi. Nah, jadi itu yang kita improve kalau bisa ya lebih banyak membuka gitu ya. Tadi ya dari konteks visualisasinya lebih banyak membuka kita untuk membuat insight, ternyata sepatu kulit itu ternyata kalau estetis itu kurang disukai ya gitu ya. Ternyata warnanya itu warna biru yang banyak sekarang digemari gitu. Nah, ini dapat memberi informasi yang lebih dalam. Ya, jadi bukan hanya mengkategorikan berapa persen negatif, berapa persen positif, berapa persen netral. Nah, itu nggak memberi sesuatu yang lebih gitu ya. Kalau bisa seperti itu dipetakan lagi ke dimensi. Ya. Kalau sentimen misalnya kemarin tuh kami di perusahaan untuk melakukan engagement. Bagaimana apakah orang itu engage atau tidak terhadap perusahaannya gitu ya. Nah, tadi ada dimensinya. Dimensinya kami ambil dari psikologi. Apa aspek yang menunjukkan orang itu engage? Nanti kami buat itu dimensi, ada 9 dimensi. Ya, kebetulan itu kami project di PLN gitu ya. Nah, itu ada 9 dimensi. Bayangkan, biasanya itu dilakukan apa? Dilakukan manual. Kalau jumlah pekerjanya hanya 5 orang untuk melihat apakah engage atau tidak bisa. Ya, secara manual. Tapi kalau jumlahnya sudah ada 1000, siapa yang mau lihat itu satu-satu ya? Jadi kami buat dia disuruh membuat suatu teks tulisan tangan ya mengenai suatu gambaran. Nah, nanti kami bisa lihat apakah dia engage atau tidak. Itu kami petakan dulu ke dalam 9 buah dimensi ya. Jadi saya katakan banyak sesuatu yang dapat kita gunakan di algoritma itu nggak statis gitu ya. Nah, dia dinamis, dia bisa kita modif ya, mudah kita adjust ya. Itu prinsipnya gitu ya. Sesuai dengan apa kontekstual problem yang sedang kita hadapi. Itu sih yang banyak saya dapat dari pengalaman. Ternyata saya mau mirip dengan algoritma A gitu kan. Susah masuknya gitu ya, tapi saya modifikasi, saya adjust, saya ininya. Gini ya gitu ya. Jadi istilahnya ngulik itu harus penting gitu ya, untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dari data yang kita punya. Itu sih yang kalau bisa di-improve dari sisinya seperti itu, kita harus bisa mengcombine penglihatan kita secara otomasi itu datang dari yang non otomasi sebetulnya. Ya, sehingga kita ini loh, nah, sehingga kita buat algoritmanya gitu ya. Itu sih tahapnya. Kita bisa pulang balik dari situ ya. Tahap pengamatan, kemudian buat dia algoritma, atau algoritma kembali ke pengamatan. Bisa. Itu yang memperkaya ya, yang memperkaya kita punya informasi yang terkandung dari data yang sedang kita analisis. Seperti itu, Mas. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Manahan. Selanjutnya ada pertanyaan ini untuk Bapak Dudi Effendi. Ini